Video terus. Suaranya nih. Yang nonton channel Aizar TV ya. Untuk malam ini saya ingin buat konten seram, video seram ya. Kita buat, aku ingin kasih video-video seram ya. Ya lumayan seram ya, cuman menambah ilmu pengetahuan juga untuk kalian ya. Tapi jangan ditakutin ya. Manusia jangan takut sama hantu ya. Manusia harus berani. Dan video ini saya akan jelaskan untuk asal usulnya hantu pocong menurut yang artikel yang sudah saya kutip ya. Oke, adalah sejenis hantu yang wujudnya seperti guling di Indonesia. Hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus ya. Hantu bungkus ya, ini menurut Wikipedia ya. Lalu penggambaran pocong bervariasi ya. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong ya, seperti ini ya. Penggambaran lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya. Asal mulanya hantu pocong ini ya saya simpulkan bahwa orang lupa nih buka kain pengikat kafannya tuh. Jadi dia merasa nggak senang saat mati pun dia dipersulit, jadi dia gentayangan ya. Ya ini sih menurut mereka ya. Jadi kita lanjut. Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitosnya sih tentang pocong malah menyatakan pocong bergerak melayang-layang. Ada yang bilang melayang-layang, ada yang bilang melompat-lompat. Sebenarnya sih orang beranggapan sampai dengan sekarang itu belum ada yang, saya rasa belum ada yang benar-benar jelas ya diperlihatkan pocongnya seperti apa ya. Benar keadaan hantu ya, paling jin-jin yang nakal mungkin ya. Tapi memang ada sih ya, jin itu menyerupai pocong ini banyak dijumpai di Jawa dan Sumatera nih ya. Banyak tradisi-tradisinya ya di Jawa dan Sumatera. Pastinya pocong ini hantu muslim ya kan, hantu muslim karena orang muslim kan dikafanin ya kan, dikafanin. Dan ya itu akibatnya terjadinya hantu pocong ini, isu-isunya karena pengikat pocongnya nggak lupa dilepas plastik. Konon pernah menggegerkan warga Jakarta katanya ya. Cerita tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil ya, yang dibunuh pacarnya ya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus mengucurkan darah ya, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik ya. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dan wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya ya. Jadi ada aja nih biasanya kalau hantu pocong pakai kain kafan di Jawa Timur ya. Ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman ya, penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong ya. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007-2018. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemercik delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Serem juga nih kalau pocong nih tiba-tiba naik delman turun ngetoki pintu di malam hari ya kan. Masih mending kita nganggap maling kan, maling kita masih berani kita gebukin. Kalau hantu pocong gimana cara gebukinnya, selang hilang dia ya. Jadi menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Apa pula yang mempercayai bahwa
kita lanjutkan untuk cerita kebenaran ya, cerita kebenaran ini mungkin di cerita pengalaman dia ya, cerita pengalaman dia kita bacakan ya, dari Irfan Taufik ya, dia cerita tentang hantu pocong pastinya ya. Nah, ini kita ceritakan ya. Di tahun 2014 silam di kampung Sukajadi, saat itu aku menginap di rumah teman untuk suatu urusan. Dulu waktu masih SMA aku sering nginap di rumah temanku itu. Dan kampung itu walaupun jam 10 malam biasanya masih pada ramai. Anak muda serta bapak-bapak pada nongkrong di depan rumah. Tapi malam itu baru jam 8 kok sudah sunyi. Nanya pada teman, tapi jawabannya mungkin pada istirahat kali. Ya sudah, akhirnya aku pinjam gitarnya dan nongkrong sendirian di depan rumahnya. Masuk percakapan mereka nih antara si orang tua temannya si Irfan sama dia bercakap nih. Ada Parul, bukan si Irfan tapi Sahrul namanya ya, Sahrul. Percakapan antara si Sahrul dengan orang tuanya. Ngomong orang tuanya ya kan. Ada Parul. Sahrul bilang, ada apa-apa pak, tapi dengan mukanya pucat, keringat mengucur. Tolong tutupin pintunya ya pak. Ya sudah, pergi tidur sana, kata orang tuanya. Aku pun beranjak ke tempat tidur temanku. Selama 2 jam aku nggak bisa tidur. Kurang lebih jam 1 malam teman aku terbangun ingin buang air kecil. Karena takut ditinggal sendiri, akhirnya aku juga ikut bersamanya untuk buang air kecil. Wah, berdua mereka di dalam kamar mandi ngapain kencing nih. Dan kami pun beranjak ke dapur menuju kamar mandi. Perasaan takut masih mencekam di batinku, katanya. Wah, lebay. Aku memilih untuk masuk lebih dulu ke kamar mandi dan teman aku nunggu di luar kamar mandi. Wah, dijagai dia sama temannya, kayak udah bawa security aja dia mau kencing ya. Oke, saat aku keluar kamar mandi, kulihat temanku sedang terpaku dia kayak terpatung gitu, seperti memperhatikan sesuatu. Ku dekati dia sambil melihat ke arah dia. Udah pelototi lah temannya ini kan, dipelototi memandang, tapi tak ada apa-apa. Ku pegang pundaknya dan berkata, sudah buruan sana masuk, dibilang Sarul. Dengan masih terpaku dia melangkah ke kamar mandi. Setelah itu kami pun kembali ke tempat tidur. Siangnya aku cerita ke teman dan orang tuanya tentang kejadian tadi malam ngelihat pocong. Malah teman aku juga bilang kalau dia juga ketemu pocong di dapur pas nungguin aku buang air kecil. Oh, berarti pas dia lagi kencing tadi temannya ini dijumpai pocong juga ternyata. Sama-sama dijumpai pocong lah mereka ini. Dan akhirnya orang tuanya menjelaskan kalau akhir-akhir ini di kampung Sukajadi memang ada pocong gentayangan mendatangi rumah warga. Kadang terlihat di depan rumah, kadang di belakang rumah, bahkan terkadang di dalam rumah. Serem juga ya, pocong datang gentayangi semua rumah warganya. Nanti ada maling pulang ngaku pocong. Nah, bebas dia mencuri di rumah orang. Nah, pasalnya seminggu sebelumnya ada warga mereka meninggal dunia dan awalnya gentayangan jadi pocong. Nah, ini benar atau enggak ya tergantung kalian lah ya. Orang udah mati bisa hidup lagi kan. Karena semasa hidupnya bisa dibilang membungakan uang, dan dia juga kabarnya selalu menggeser patok ukuran tanahnya agar lebih lebar. Nah, ini berarti dia suka berbuat dosa nih dulu masa hidupnya ya. Suka menipu, suka bermain curang ya. Jadi ini masukan nasihat untuk kalian juga, jangan bermain curang nanti jadi pocong lah, jadi bermain curang ya. Padahal kali pocong sudah dibuka dan warga pun memastikan kuburannya. Ternyata kuburnya telah berlubang dan terlihat kapas berserakan di dalamnya. Nah, itulah kisahnya ya, dari si Irfan tadi ya, tentang temannya yang di desa Sukajadi ya di tahun 2014. Jadi nasihat untuk cerita ini ya, kalian janganlah berbuat suka-suka ya, atau berbuat curang dalam bekerja ataupun apapun itu. Tetap kalian jujur bekerja ya, jangan pernah berbohong ya. Mungkin teguran dari Tuhan ya, bahwa peringatan dari Tuhan untuk yang lain agar tetap hidup baik, hidup tenang, dan jangan suka berbuat curang. Oke, itu aja mungkin cerita dari saya ya.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya di Haizar TV. Like and comment ya, like and comment kalau memang ada yang pingin ditanyakan lagi atau nanti kedepannya ingin diceritakan tentang cerita hantunya ya silakan di komen. Kisah hantu apa nanti akan saya carikan referensinya ya. Dan awal juga seperti tadi saya jelaskan asal mula adanya hantu pocong ya seperti tadi saya jelaskan. Dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih dan tetap dukung channel saya ya di video saya Haizar TV, like and comment dan tetap dukunglah ya. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.